Swastiastu dokter. Titiang lebih awal dumun matur kendatu menawi itu yang sampun titiang matur wenten keuangan titiang kirang langkung untuk titiang aturang lunas pengampura. Dan apa yang titiang sampaikan mungkin sarang ratu itu ini bukan suatu pegangan mutlak. Betul. Ya, bukan suatu pegangan mutlak dan boleh diyakini atau sekalian boleh juga tidak diyakini. Nah, titiang berbicara sesuai dengan pengalaman yang titiang lakukan sendiri. Dalam praktisi, titiang mewarisi Bapan titiang Mangkutejo dalam menjalankan Darmaning Usada. Nah, kalau kita berbicara masalah usada, dokter, ini sangat terkait dengan perilaku kita sebagai umat Hindu. Kenapa demikian? Karena pada saat kita akan berbicara masalah usada, di sana juga akan ada tatuo, susilo, dan pokare. Tatuonya sudah jelas berdasarkan lontar-lontar yang diwariskan oleh para leluhur kita. Terus susilonya bagaimana kita etikanya dalam melakukan usada. Satu diantaranya sudah dituntun oleh lontar Budo Kecapi. Dan upokarenya itu sudah mesti di Bali kita umat Hindu pada saat kita itu melakukan usada itu tidak terlepas dari bebantenan. Itu adalah merupakan upacaranya yang harus dan wajib itu diikuti. Nah, pada saat ini dan ke depan kalau kita berbicara masalah upakara bukan hanya Banten sekedar Banten, tetapi Banten itu sesuai dengan yang tercantum dalam Tatuo Kediatnikan. Nah, terkait pertanyaan Dr. Hanewawu tentang pandemi yang ada di Bali, menurut penglihatan pemikiran titiang pada saat ini, kalau kita berbicara masalah virus corona, beberapa lontar usada yang titiang baca itu tidak ada disebutkan, sehingga dalam pandangan titiang sebagai seorang praktisi usada, boleh dikatakan secara niskala tidak terlihat seperti apa seharusnya virus corona itu dan pandemi yang sekarang. Hanya saja titiang berpedoman mungkin ini idodane sane mirengang sane miragiang sane miarsang nafi aturan titiang teringat dengan cerita Mahabharata di mana pada waktu itu yang Madag Senopati setelah Karna itu adalah Salya pada waktu perang Bratayuda, dan Salya itu mempunyai suatu senjata yang disebut senjata Cambro Berawo yang diberikan oleh mertuanya. Nah, kehebatan daripada Cambro Berawo itu adalah begitu dilepaskan panah Cambro Berawo itu akan berubah wujud menjadi raksasa besar. Lalu raksasa besar itu diperangi oleh para Pandawa dan kena panahnya itu keluarlah darahnya. Percikan-percikan darah daripada raksasa besar itu menjadi raksasa lagi banyak sampai Panjapenawo kewalahan dalam melawan raksasa-raksasa yang timbul karena dari percikan darah raksasa Cambro Berawo itu. Dan akhir ceritanya itu sehingga seluruh masyarakat masyarakatnya Panjapenawo itu termakan oleh raksasa, sehingga itu merupakan ada yang sakit, ada yang mati karena dimakan oleh raksasa. Sehingga kalau saya kaitkan dengan sekarang bahwa di sana pada waktu itu sudah terjadi pandemi. Atau boleh saya katakan mungkin itu adalah senjata biologis. Ya, senjata biologis. Lalu oleh karena itu bersemadilah Yudhistira dan mohon petunjuk kepada Sang Hyang Darma. Lalu beliau turun. Nasihat beliau kepada Yudhistira cening yen keur ngelawan Cambro Berawo itu sing dadi lawan seneng aja senjata layanan selain senjata Kalimusada ane sungsung kening. Senjata Kalimusada. Nah, yen ceneng ngangon senjata Kalimusada ini do ceneng panah hango senjata itu angon ini pundut
abo kemo ulian pepinah ane pesajo cening. Pepinah sane pesajo cening sing dadi mesiar melawan Cambro Berawo cening pepinah pesajo melawan to punut senjata Kalimusadene. Singkat cerita, dengan Yudhistira membawa senjata Kalimusada itu ke dalam peperangan, sehingga semua raksasa yang timbul karena percikan darah daripada raksasa Cambro Berawo itu tersedot oleh pusaka Kalimusada. Maka pada saat itulah si Salya itu kalah dalam peperangan. Nah itu cerita. Nah kalau kita kaitkan dengan virus corona sekarang, kalau misalnya kita melawan dengan obat-obat sudah tidak ada. Sudah itu upaya-upaya disinfektan sudah kehabisan. Tidak ada lagi. Sudah itu masyarakat disuruh menyepi, tidak melawan, justru tidak bisa. Kalau lockdown sudah tidak bisa mungkin karena pertimbangan-pertimbangan lain. Oleh karena itu, sebenarnya kalau kita lihat dari cerita Mahabharata itu, kita berpulang kepada cerita Mahabharata tersebut. Kita masing-masing individu seharusnya sudah mulai introspeksi diri dan mengabdikan diri kepada Unas Kinida Sang Hyang Widi, supaya betul-betul kita itu bisa kembali kepada jati diri kita sendiri. Dan saya yakin dari kembali kepada jati diri kita sendiri sesuai dengan nasihat Sang Hyang Dharma, kita akan bisa melewati badai yang sedang menimpa masyarakat Bali, khususnya Indonesia pada umumnya. Ya. Sapunika dokter. Jadi kata kuncinya tadi adalah pesan Ida Batara Dharma, yakni bagaimana Yudhistira tidak memerangi, tapi dengan suatu peminah sanai pesaja. Ya. Jadi jika diterjemahkan Pak Made niki tidang mungkin itu suatu ketetapan dan kemantapan hati Pak Made. Nah demikian Bapak Ibu pesan dari Jero Mangku Teja. Saya mengenal beliau sebagai seorang praktisi keturunan langsung dari Jero Mangku Teja. Semoga melalui pesan ini dan kita semua bersama bisa masuk ke dalam diri, mengikuti pesan-pesan atau kode-kode dari sastra yang tadi beliau wedarkan, dalam hal ini pertempuran antara Salya dengan Panca Pandawa dengan menggunakan suatu pusaka namanya pusaka Kalimusada. Demikian yang dapat kami sampaikan. Selebihnya nanti kita akan urai apa kode-kode yang selama ini mungkin kami dari generasi muda merasa kode-kode ini lenyap atau hilang, Pak Mangku. Sehingga nanti kami mencoba untuk mengurainya dan menatanya kembali sehingga sekadi pengabdi wau manusia kembali ke jati dirinya. Nah, menikah dedidang suksemo.